Halo anak-anak, Mister akan melanjutkan video pembelajaran mengenai pembulatan pecahan. Sekarang kita akan belajar untuk pembulatan pecahan desimal. Sebelum masuk untuk pembulatan pecahan desimal, terlebih dahulu kita akan melihat aturannya. Aturannya, apabila ada angka antara 1 sampai 4, angka 1 sampai 4, maka kita bilang itu akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan apabila ada angka 5 sampai 9, maka itu akan dibulatkan ke atas. Sehingga kalau dibulatkan ke atas, maka depannya akan ditambah 1. Kalau untuk pembulatan ke bawah, depannya tetap. Baiklah, kita akan belajar untuk pembulatan satuan ya. Jadi sekarang ini yang akan kita bicarakan pembulatan untuk satuan terlebih dahulu, kesatuan terdekat. Di sini Mister sudah menyiapkan contoh, yaitu yang pertama adalah 1,2 akan dibulatkan ke satuan yang terdekat. Itu akan menjadi berapa? Nah, langkah pertama sebelum kita membulatkan ke satuan, maka kamu tandain dulu ya. Ini satuannya ada di sini. Jadi yang kita tandain yang belakangnya. Jadi kita tandain tanda 2-nya ini ya. Nah, angka yang sudah kita kasih tanda, kita lihat ke aturannya kita. Karena ini 2 itu termasuk adalah ke pembulatan ke bawah, sehingga depannya tetap. Maksudnya depannya tetap itu, jadi depannya tetap 1. Sehingga bila dibulatkan ke satuan terdekat, dia akan menjadi sama dengan 1. Gitu. Baiklah. Saya akan masuk ke contoh yang kedua. Di sini 7,61. 7,61 pertama-tama kita lihat dulu satuannya. Satuannya adalah angka 7. Berarti yang harus kita tandai itu adalah angka belakangnya. Ingat yang ditandai angka belakangnya dalam hal ini adalah angka 6. Angka 6 kita tandai, kita lihat ke aturannya. Karena angka 6 itu termasuk pembulatan ke atas, maka depannya, maksudnya depannya itu depannya yang kita kasih tanda ini, yaitu si angka 7. Angka 7 akan ditambah 1. Angka 7 ditambah 1 itu akan menjadi sama dengan 8. Gitu ya. Akan menjadi 8. Contoh yang ketiga, 8,46. Sama seperti tadi, pertama-tama lihat dulu satuannya di mana. Satuannya itu ini. Setelah menentukan satuannya, tandailah angka yang di belakang satuan tersebut, yaitu angka 4. Jadi angka 4 kita tandai. Kemudian kita lihat menurut aturannya bahwa angka 4 yang kita kasih tanda itu adalah ke bawah. Sehingga kalau ke bawah maka depannya tetap. Sehingga ini akan tetap jadi 8. Jadi jawabannya nanti sama dengan 8. Ini untuk pembulatan kesatuan. Nah, ada juga pembulatan tapi ke persepuluhan ya. Jadi harap diingat ini berbeda ya. Sekarang ini adalah untuk yang ke persepuluhan. Aturannya masih sama ya. Yang ini aturan ini masih sama, masih berlaku. Jadi cuman bedanya di sini. Misalkan ya, kita masuk ke contohnya 1,56 mau dibulatkan ke persepuluhan yang terdekat. Nah, kalau 1,56 pertama-tama kita lihat dulu persepuluhannya. Persepuluhannya itu adalah 5. Sehingga kita akan memberi tanda bukan 5-nya tapi di belakangnya, yaitu si 6-nya. Ya. Jadi si 6-nya kita kasih tanda. Terus kemudian setelah kita kasih tanda, kita lihat ke aturan yang tadi bahwa 6 itu adalah pembulatannya ke atas, sehingga kalau pembulatannya ke atas depannya akan mendapatkan 1 ditambah 1 ditambah 1, sehingga nanti yang ditambah itu adalah 5-nya ya, bukan 6-nya. Ingat, 5-nya. Jadi nanti hasilnya menjadi 1,6. Oke. Sekarang contoh yang kedua, 3,84 dibulatkan ke persepuluhan. Ingat ya, persepuluhan. Jadi kalau ke persepuluhan berarti kamu harus cari dulu persepuluhannya di mana. Persepuluhannya itu adalah si angka 8. Nah, setelah kita menentukan persepuluhannya ada di mana, kita kasih tanda di belakang persepuluhan tersebut. Nah, 4-nya.
yang kita kasih tanda. 4-nya menurut aturan tadi bahwa 4 itu pembulatan ke bawah sehingga nanti depannya tetap. Jadi 8-nya tidak mendapatkan tambahan apapun sehingga hasilnya tetap 3,8. Oke. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu 7,57. Masih sama dibulatkan, akan dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Kita tentuin dulu persepuluhannya itu adalah 5. Sehingga nanti yang kasih tanda adalah belakangnya, si 7-nya. 7 setelah kita kasih tanda, kita lihat aturannya bahwa 7 itu pembulatannya ke atas. Sehingga depannya itu akan ditambah 1. Jadi jawabannya nanti menjadi 7,6 karena 5-nya ditambah 1. Gitu. Ya. Ini untuk pembulatan ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Nah, yang terakhir itu adalah pembulatan persen ya. Pembulatan persen. Nah, pembulatan persen tapi untuk ke puluhan yang terdekat. Ini nanti masih akan berlaku aturan yang ini ya. Nih, lihat. Pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Batasnya antara angka 4 dan angka 5 ya. Ini masih tetap berlaku untuk pembulatan persen ini. Jadi contohnya seperti gini cara pemakaiannya. 5,3. 5,3 dibulatkan untuk kepuluhan yang terdekat. Puluhan di sini yang jadi puluhan itu 5. Berarti yang kita kasih tanda adalah 3. Nah, 3 menurut aturan tadi itu adalah dibulatkan ke bawah. Sehingga kalau dibulatkan ke bawah katanya depannya tetap 5. Sehingga nanti kita bilangnya 50%. Jadi ininya jadi 0 ya. Oke, contoh yang lagi 45%. 45% mau dibulatkan ke puluhan yang terdekat. Puluhannya adalah angka 4. Jadi yang dikasih tanda bukan 4-nya tapi belakangnya 5. 5 itu menurut aturan tadi adalah pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas sehingga depannya harus ditambah 1. Si 4 ini ditambah 1 menjadi 5. 50 gitu. Jadi ininya jadi 0 ya setelah dibulatkan. Contoh yang terakhir 77%. 70% kalau mau dibulatkan ke puluhan terdekat sama puluhannya yang adalah 7 yang ini sehingga yang dikasih tanda adalah yang di belakangnya. Setelah dikasih tanda, kita lihat ke aturannya bahwa angka 7 yang ini itu dibulatkan ke atas sehingga depannya harus ditambah 1. 7 yang ini tambah 1 menjadi 8. Yang sedangkan 7 yang ini menjadi 0%. Gitu. Nah, demikianlah video pembelajaran untuk pembulatan pecahan desimal dan persen. Kiranya kalian mengerti apa yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.